Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi syai'un lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Puji syukur kita ucapkan selalu kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana dengan limpahan taufik dan hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul kembali di masjid yang mulia ini. Salawat dan salam semoga tercurah selalu kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga salawat dan salam semoga terlimpah selalu kepada keluarga beliau, sahabat-sahabatnya, para tabi'in ila yaumil qiyamah. An-niyatur rabi'ah, niat yang keempat. Bila kita masuk masjid, berada dalam masjid, nah niat yang keempat, yanwil murabatata bintizari salah ba'das. Berniat di hati akan murabatah, mengikat diri dengan cara menunggu sembahyang setelah sembahyang. Maksud dari intizari salah ba'das salah sini, kita menunggu sampai waktu sebelum azan kita sudah berada di tempat. Itu intizarus salah. Sebelum waktu azan kita sudah berada di masjid atau di langgar. Kita datang lebih dulu sebelum waktu azan tiba. Atau intizarus salah. Itu lebih besar nilainya, pahalanya ketimbang orang yang datang setelah azan atau rahatan azan. Kama qila fi tafsiri qaulihi ta'ala, sebagaimana dikata pada tafsir firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Ali Imran ayat 200. Artinya, hai orang-orang yang beriman, isbiru, sabarlah mulih. Wasabiru, dan kuatkanlah hatimu. Kuatkan hati. Warabitu, tafsirnya apa? Intazirus salah. Tunggulah sebelum waktu azan tiba. Sebelum waktu azan kita sudah menunggui di masjid. Nah, kita sudah berada di langgar. Kan kebanyakan orang itu sudah orang azan baru ke masjid. Atau imbah azan baru ke masjid. Ada ini kadangnya berdahulu datang sebelum waktu tiba. Itu arti warabitu.
Wattaqullaha la'allakum tuflihun. Takwalah kalian kepada Allah agar kalian itu beruntung. Nah, dalam ayat ini ada 4 perintah. Pertama, perintah isbiru, sabarlah. Apapun yang kita hadapi di alam dunia ini itu memerlukan kesabaran. Contoh misal menuntut ilmu. Menuntut ilmu kada kawa kada sabar. Bila kada sabar, kada berhasil. Perintah kedua, wasabiru, kuatkan hati. Nah, untuk ilmu itu di samping sabar, kuatkan hati. Kada kawa lemah hati, lemah himmah kada kawa, harus kuat himmah. Mbak itu pulang warabitu, jaga waktu, bila parak sampai waktu azan, sedang udah berada di langgar dari masjid. Dan yang keempat, bertakwalah kepada Allah. Nah, bila 4 itu ada, la'allakum tuflihun, pasti kalian beruntung. Tuflih ini beruntung dunia, beruntung akhirat. Dunianya beruntung, akhiratnya beruntung. Tuflihun. Bila hendak, sabar, teguh hati. Sebelum waktu azan sampai, ini sudah berada di masjid terlanggar. Dan dia takwa. Dalam hal misal mencari rezeki, nah sama. Mencari rezeki itu perlu kesabaran. Orang berumah, orang berkebun, berdagang, itu perlu kesabaran. Dan sabiru, kuatkan hati. Menghimah asa hendak kasakada, kada tahu mai paumaan. Asa hendak asakada, kada terdagangi dagangan. Ini harus kuat hati, kuat himmah. Orang mencari rezeki harus sabar, kuat hati, himmah maksudnya. Apalagi sebelum waktu tiba, berdahulu sudah langgar masjidnya. Dalam mencari rezeki, takwalah kepada Allah. Karena kada lepas daripada takwa dalam mencari rezeki itu. Dalam berumah tangga perlu isbiru juga. Makanya isbiru, sabarlah umum. Dalam berumah tangga tuh perlu sabar. Pasti ada gejolak rumah tangga. Perlu kita hadapi dengan sabar. Dan perlu kuat hati. Mantapkan hati. Jaga sembahyang. Sebelum tiba waktunya sudah berada di masjid. Takwalah kepada Allah. Nah, ini pun la'allakum tuflihun, pasti beruntung ya. Hiaskan yang lainnya. Kita menghadapi bala, musibah, perlu sabar, perlu kuat hati menghadapi itu. Kayak apa sekira bala musibah, lakas diangkat. Sebelum waktu azan, lakasi ke masjid. Sekira kita menunggu waktu, jangan waktu menunggu kita. Dan takwalah kepada Allah. Nah, bala musibah akan diangkat, andaikan kada diangkat juga, Allah jadikan hati kita ini tabah, sabar, bahkan ridha. Kita dizalimi oleh orang. Ini perlu sabar. Bila kita sabar, karena benar pahala dizalimi orang nih. Bisa ini yang menyebabkan kita ke surga. Dan kuatkan hati. Mantapkan hati. Sebelum azan tiba, kita sudah berada di langgar di masjid. Takwalah kepada Allah.
Nah, kita ini akan dibantu oleh Allah. Sebanyak apapun orang yang zalim dengan kita akan dibantu oleh Allah. Dan orang zalim itu akan dapat timpal dari Allah. Karena kita sabar, menguatkan hati. Sebelum masuk waktu kita sudah berada di masjid, takwa kepada Allah. Banyak lagi contoh lain. Jadi dalam ayat ini, ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Sangat luas pengertiannya. Yakni al-murabatata fil masajid. Maksud rabi itu al-murabatah, menggantungkan hati ke masjid, yaitu bintizari salah, dengan menunggu sembahyang pada salah. Menggantungkan hati ke masjid. Jadi jam di parak di Johor nah. Aku nak ke masjid ini. Nah, itu menggantung hati doanya masjid. Sedang bersiap-siap dulunya. Jalan orang belum adzan lagi. Habis berzuhur berniat pulang, yakin aku bahasar ke masjid pulang. Insya Allah kena aku sebelum waktu adzan tiba aku datang ke masjid pulang. Habis bahasar berniat pulang aku kena maghrib ke masjid pulang. Nah, ini artinya menggantung hati ke masjid. Qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, ala adullukum ala ma yamhullah bil khataya. Maukah kutunjukkan kalian atas sesuatu yang menghapus oleh Allah dengan sesuatu itu akan segala kesalahan atau dosa-dosa. Ya Nabi, hendaklah kalian tuh kutunjukkan satu amalan. Bila diamalkan, menghapus macam-macam dosa. Bahkan wa yarfa'u bihi derajat, meninggikan Allah dengan sesuatu amalan tadi akan derajat. Dosa diampuni, derajat dinaikkan. Hendaklah ya Nabi amalannya. Lalu berkata sahabat, bala ya Rasulullah, tinggi hai Rasulullah, hendak benar amalannya. Kalau Nabi, pertama kasratul khutbah ilal masajid, banyak langkah ke masjid. Banyak langkah ke masjid. Banyak langkah ke masjid ini, satu pengertiannya, kita mulai rumah, berjalan, kan banyak langkah tuh, menuju masjid. Atau bisa juga diartikan banyak langkah ke masjid itu, setiap waktunya berjalan ke masjid. Kan banyak langkah, total 24 jam tuh. Setiap waktunya berjalan ke masjid. Walaupun rumahnya tadi jauh. Karena setiap waktu berjalan ke masjid berarti banyak langkah. Jadi langkah demi langkah dari rumah menuju masjid itu menghapus dosa, meninggikan derajat. Sejumlah langkah itu. Melangkah, maka dihitung pulang pergi. Pulang pergi langkah kita 200, karena rumah kada jauh. Nah, dosa 200 digugurkan, derajat 200 ditinggikan. Yang kedua, wa isbahul wudu alal makari, menyempurnakan wudu atas keadaan-keadaan yang dibenci. Menyempurnakan wudu dengan arti nang rokonnya digawi, nang sunat-sunatnya digawi, makro-makronya ditinggalkan. Nah, menyempurnakan wudu dalam keadaan waktu-waktu yang dibenci itu penghapus dosa dan meninggikan derajat.
Maksud dari alal makarih itu satu musim dingin. Kan biasanya orang kalau musim dingin itu anak bahancap duduk. Ini kada tetapnya normal nah. Kayak musim panas ya. Ada anak bahancap, nah ujinya yang penting sempurna. Biar aja dingin. Berwudu di musim dingin itu lebih besar pahalanya daripada musim yang sedang. Nah, kita berwudu di musim dingin tetap gayanya, caranya kayak di musim sedang. Kalau berwudu misal 5 menit, ya 5 menit juga di musim dingin. Ada anak baca ancap. Dan ini penghapus dosa, meninggikan derajat. Termasuk halal makarih, tempat-tempat yang menakutkan. Tempat itu agak seram. Ini wudu di situ, tatapnya kada bancap. Mahir wudu 5 menit. Pada tempatnya angker, seram. Mun orang keyakinan nih baca jam wudu, anak lakas meninggalkan tempat itu. Ada si A nih kada nang angker ke tempat kada tetap sama. Nah, kita wudu di tempat yang menakutkan, di tempat yang agak angker itu tetap wudunya sempurna, menggugurkan dosa, meninggikan derajat. Termasuk alal makarih itu di saat perasaan malas. Itu nih asa kulir bener wudu. Nah, di saat perasaan malas itu kita kerasi untuk wudu dan ulunya tetap sempurna kayak biasa. Nah, ini penghapus dosa-dosa, meninggikan derajat. Itu alal makarih, isbahul wudu alal makarih. Wantizarus salah ba'da salah. Yang ketiga, ujian Nabi penghapus dosa dan meninggikan derajat, menunggu sembahyang ba'da salah, setelah sembahyang. Habis sembahyang zuhur ini. Ya kan berniat sudah, apa kena asar ke masjid pulang. Nah, sebelum bang asarnya sudah di masjid. Itu intizar salah ba'da salah. Selesai salat asarnya berniat pulang, awalnya maghrib ke masjid. Dan ia datang sebelum azan maghrib. Nah, ini intizar salah ba'da salah. Ini penghapus dosa, meninggikan derajat. Nabi lakawaji, Nabi yang 3 macam nih. Asratul khota ilal masajid, isbahul wudu alal makari, intizaru salah ba'da salah, fadzalikumur ribat. Dan demikian itulah ar-ribat. Ribat artinya ikatan yang kuat, pegangan yang kuat. Nah, jadi ibarat apa aja gangguan, kayak apa aja iblis hendak memacul keimanan kita, kada bisa. Kita sudah punya ikatan yang kuat, punya tali yang kokoh, udah pegangan yang kuat, kada betah pacul lagi. Kayak apa aja iblis hendak menyesatkan kita, iblis hendak memacul iman kita, hendak mati, kada bisa. Karena kita sudah punya ikatan yang kuat, pegangan yang kuat. Ke masjid berjalan. Datang ke masjid orang belum ada. Wudu sempurna dalam keadaan apapun, tetap wudu ini sempurna sesuai dalam peraturan. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, muntazirus salah ba'da salah kafarisin. Orang yang menunggu sembahyang setelah sembahyang, kafarisin seperti penunggang kuda.
Di sini tertinggal citakannya yashtaddu bihi farasuh. Yashtaddu bihi farasuh. Lari kencang dengannya oleh kudanya. Fisabilillah pada perang sabilillah. Ala kasyihi atas kekuatannya. Orang menunggu sembahyang sebelum waktunya sampai di masjid nih. Itu seperti orang menunggang kuda. Kudanya ini gagah, laju, buka. Kudanya gagah, kuat, bukanya laju. Orang nggak bisa lipinya aja. Nabi laka itu sallallahu alaihi wa malaikatus samawat, bersalawat Allah atasnya dan malaikat-malaikat yang ada di langit. Allah bersalawat lawan orang menunggu sembahyang. Salawat Allah kepada kita apa? Mencurahkan rahmat, mencurahkan berkah, memberikan keampunan. Itu salawat Allah untuk kita. Rahmat Allah tertumpah, berkah Allah tertumpah untuk kita, dosa kita diampuni. Dan malaikat pun berselawat. Nah, salawat malaikatnya mendoakan, ya Allah ampuni si A, rahmati si A, berkahi si A, luaskan rezekinya. Doa malaikat untuk kita, itulah salawat malaikat dan kita. Nah, jadi kita menunggu tadi, rahmat Allah selalu tercurah, berkahnya selalu terlimpah. Malam yuhdis, selama kada bahadas, kada batal wudu. Bila batal wudu, stop. Kayak apa caranya? Langsung wudu pulang. Selama kada berhadas, awiyakum atau selama belum berdiri meninggalkan masjid itu. Jadi mulai kita datang, kan azan belum tiba, sampai kita balik berapa setengah jam mungkin itu. Nah, selama itulah Allah berselawat kepada kita, malaikat berselawat kepada kita. Andaikan kita kada balik sampai asar, nah sampai asar selawat Allah dan selawat malaikat. Maghrib misal, jarang kita balik sampai isya. Jadi mulai kita datang sebelum azan maghrib sampai habis isya kita balik, lebih 1 jam itu waktu. Lebih 1 jam tercurah rahmat Allah, berkah Allah itu kepada kita. Dan dalam waktu itu juga malaikat mendoakan terus. Nawa birribatil akbar, dan dia seseorang tadi muntazirus salah tadi, birribatil akbar, pada ikatan yang besar, pegangan yang besar. An-niyatul khamisah, niat yang kelima. Kalau kita masuk masjid, yanwi bihi kaffa sam'ihi wa basarihi wa lisanihi wa jawarihi anin nahi. Berniat siman seseorang bihi ay bidukhulil masjid, dengan masuk masjid ini berniat kaffa sam'ihi, menahan pendengarannya, wa basarihi, penglihatannya, wa lisanihi, lidahnya, wa jawarihi, dan seluruh anggotanya ditahan anin nahi, daripada larangan Allah. Jadi kita masuk ke masjid dengan niat apa? Menahan pendengaran agar kada maksiat, menahan penglihatan agar tidak maksiat, menahan lidah agar tidak maksiat, menahan seluruh anggota agar tidak maksiat. Bagana di masjid bernilai pahala, niatnya berlipat ganda, tambah pulang bacaan-bacaan, tambah lagi pahala. Wa tarahubahu bil julus bil masjid, dan berniat juga dengan masuk masjid itu tarahubahu bil julus bil masjid, akan betapanya dia dengan sebab duduk di masjid. Kalau ke masjid ini duduk dalam betapa, kan betapanya orang mukmin tuh di masjid bagana.
bil julus bil masjid, dengan duduk di masjid. Kama jaa fil khabar, sebagaimana datang dalam hadis, anna Utsman bin Mas'ud, bahwasanya Utsman bin Mas'ud ja'a Nabi sallallahu alaihi wasallam, datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu datang, faqala, berkata Utsman bin Mas'ud, ya Rasulullah, hai Rasulullah, innal arda qad daqat bi, sesungguhnya bumi menyempitkan denganku. Ilama tad'uni, kepada sesuatu yang mengajak akan daku, ilai, kepada itu sesuatu, nafsi, oleh diriku, nafsuku, dan watamuruni, memerintahkan nafsuku akan daku, bihi, dan itu mak sesuatu. Maksudnya, hai Rasulullah, bumi seluas ini rasa sempit bagi ulun, dan nafsu ulun ini, nafsu ulun ini mengajak dan memerintahkan sesuatu kepada ulun. Hati ulun ini harus tak menggawi itu saja. Nafsu ulun ini mengajak, memerintah sesuatu. Qala, ujian Nabi, wa madza ta'muruka bi nafsuk, apakah nama memerintahkan akan engkau dengan sesuatu tadi nafsu engkau? Kenapa gerang perintah nafsu ikam? Sehingga bumi nang luas ini rasa sempit. Qala, berkata Utsman bin Mas'ud tadi. Ujar Utsman bin Mas'ud, ya Rasulullah, innaha ta'muruni bitalaqub, sesungguhnya nafsu tadi memerintahkan akan daku dengan tarahub, betapa. Qala, Nabi menjawab, pamahlan ya Utsman, bertahanlah oleh hai Utsman, kada usah betapa, itu lebih. Fa'inna tarahuba bi ummati intizaru salah pada salah, bertapanya di kalangan umatku ini menunggu salat pada salat. Kalau kita nih kan datang ke masjid sebelum azan tiba, kita sudah ada di masjid. Itu betapanya umatku, kayak itu. Jangan kayak orang-orang non muslimnya yang bersemedi di mana-mana kah. Tarahub itu betapa dalam arti rabtun nisa wal aulad, meninggalkan anak bini, nya kada menghiraukan lagi kayak apa anak bini, nya tahu betapa aja. Jadi kayak apa anak bini ini urusan rezekinya, urusan rezeki orang lebih, ini urusan pendidikannya anak bini kayak apa, ini mau ditinggalkan betapa. Ini nang kada diberikan Nabi itu. Namun khalwat, ulama sufi itu biasanya khalwat. Khalwat tuh bisa di rumah aja, di kamar. Tetap bagalo anak bini, cuma kada bakawan lah orang banyak, menghindari dosa. Itu khalwat. Itu perjalanan ulama-ulama sufi. Atau mau juga khalwat tadi di tempat tertentu, di gua, di gunung, di hutan, cuma dengan masa-masa tertentu, paling lama 40 hari boleh anak-anak ini. Itu pun pulang ada bimbingan gurunya, ada salawasan, ada juga ada salawasan. 40 hari paling lama, kita seminggu bisa boleh. Itu pulang tulang ke sana. Nang uzlah, khalwat dan uzlah itu dibenarkan menurut ajaran kita Islam.
Tapi kalau tarahub atau rahbaniyah itu kada dibenarkan. Nah orang bari ulama sufi nang uzlah itu mereka di saat-saat masih bujangan dalam bimbingan Syekh Mursyidnya pulang uzlah. Ada yang dipikirkan anak bini, ada tanggung jawab belum. Nang kisah sejarah orang wali uzlah jadi utang. Ya Abdul Qadir Al Jilani uzlah di utang selawi tahun. Itu belum sidin kawin lagi. Jadi kan ada tanggung jawab belum anak bini. Mau sudah kawin jangan, kalau sudah kawin ini ada khalwat di rumah. Tanggungan ada, nang wajib kita ajari ada. Utsman bin Mas'ud anak petapa, bisa di mana petapa? Di hutan mana? Anak bini ada, nah harus dididik, harus dilanjai, nah harus dilajari. Pamahlan jangan bertahan, jangan bikin, jangan terusakan itu. Umatku ini tarahubnya cukup di masjid. Bila niat anak tarahub dia anak betapa aja nih, anak masingkan diri, mengurangi cinta dunia juga. Nah, berniat sebelum waktu masjid sudah. Masjid itu bukan berpandir barang, itu masjid ngebejar apa kata pakur kenapa kah? Mah dengi waktu azan. Bersalawat kah, beristighfar kah, bisa baca kitab kah. Jadi tak ada hulunya, terus datang daripada orang azan. Itu tarahubnya umatku itu aja Nabi. Nawafi riwayatin ukhra, pada riwayat yang lain, annahu tufiya li Utsman bin Mas'ud ibnun, diwafatkan bagi Utsman bin Mas'ud seorang anak laki-laki. Bisi anak laki-laki meninggal dunia. Rupajala safil baiti, duduklah Utsman bin Mas'ud di rumah, bagana di rumah. Hati duduk tuh ya betapa di rumah. Panasaba mihraban, dia membuat mihrab, tempat peribadatan di rumah. Wa tarakal masjidah, dia meninggalkan masjid. Ada lagi ke masjid. Mati anak laki-laki. Ada juga yang pacang dipadahi di anak mati, udah anak. Tapi kan ada bini. Ya. Jadi sini betapa di rumah. Ngolah mihrab. Tapi tarakal masjid, kita ke masjid. Nah, patapak padahun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mencari akan dia oleh Nabi. Jadi Nabi mahir tiap waktu ada aja. Utsman bin Mas'ud ini mana kalian lihat lagi? Garing ke orangnya atau apakah? Nabi itu sekali kilar gitu binando sidit. Ini kan ada nah. Mahir ada aja tiap waktu Utsman bin Mas'ud ini kenapa ada? Memati anak nih, ada lagi kalau masjid. Dicariin Nabi. Pada memanggil Nabi akan dia. Faqala Nabi berkata, ya Utsman, Utsman bin Mas'ud, awa alimta, apakah engkau tahu annallah qad harrama ala ummati ar-rahbaniyah, sesungguhnya Allah mengharamkan atas umatku ini ar-rahbaniyah. Betapa tadi. Sampai-sampai meninggalkan masjid. Maka betapanya di rumah aja. Di tengah-tengah masyarakat di rumah aja betapa. Masjid kada, langgar kada. Nah Allah mengharamkan itu aja Nabi. Wa anna rahbaniyata ummati al-julus fil masajid. Bertapanya umatku itu cukup duduk di masjid. Masalahnya nak sajam terdahulu duduk santai, orang cari rumah kada sih pada di masjid. Nah umatku tuh betapanya kayak itu aja Nabi.
Namun betapa di rumah aja kelanggar kada lagi, ke masjid kada lagi, Allah haramkan itu, kada boleh harinya. Nah lainnya nih khalwat aja, jadinya tiap ngalihnya ditemui, kada terima tamu di rumah tamu begana. Cuman nyata udah sampai waktu, anak sampai waktunya ke masjidnya kelanggar. Lain pada itu, nya kada terima tamunya di rumahnya. Nah kalau khalwat ini, kalau tujuannya memelihara diri dari berbuat dosa, masih dibenarkan oleh syariat. Bagus saja. Andaikan kita menikah, apa kadang mau lagi terima tamu, kadang mau lagi bergabung. Aku jadi setiap kali pandir orang ada terus dusta, ada terus gibah orang, ada terus nang bano sangka jahat lan orang apakah aku menjadi dosa. Makanya aku anak lagi bergaul. Lah anak melihat aku di masjid aja. Habis masjid boleh kata di orang. Namun khalwat seperti itu dianjurkan kalau niat memelihara diri dari dosa. Waqala Anas bin Malik, berkata Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ya Rasulullah, hai Rasulullah, tarkul ghibah ahabbu ilaik am salatu alfi rak'atin. Meninggalkan ghibah lebih disukai kepada engkau ataukah sembahyang 1000 rakaat? Ujar Anas betakun lawan Nabi, hai Rasulullah, ulun betakun mana lebih pian sukai, kada menggibah orang cuma kada kau sembahyang 1000 rakaat. Ada nang saikungnya rutin 1000 rakaat sembahyang cuma montong ketujuh gibah orang. Nang mana paling pian sukai hai Rasul? Kalau Nabi, tarkul ghibah afdalu min salati alfi rakaatin. Meninggalkan ghibah itu lebih afdal, lebih banyak pahalanya daripada sembahyang 1000 rakaat. Mun kita kada mahir lah, mulai habis isya sembahyang 1000 rakaat, bang orang subuh hanya talah. Ada buguringan, salam sembahyang sunat mutlak 1000 rakaat, ada buguringan berarti malam. Ada si Zaid ini, nya kada kawan nak itu. Cuma yang mampu menahan lidah kada menggibah orang. Nah Zaid ini. Pahala meninggalkan gibah ini lebih besar daripada pahala sembahyang 1000 rakaat. Jadi bila kada kawan nak itu gibah barang di hari itu menyembeti orang. Tarkul ghibah afdal min salati alfi rakaatin. Nah jadi kalau kita tujuan ke masjid tadi tarahub, nah kita hindari ghibah. Kita ke masjid tujuan beramal aja. Ada segan bepandir. Kalau bepandir di masjid menggibah orang lebih besar daripada menggibah di rumah atau di tengah jalan. Karena masjid tempat ibadah, bukan tempat gibah. Karena gibah ini masuk ke seluruh tempat. Di masjid ada orang gibah, di majelis ta'lim ada orang gibah, di warung sudahnya gibah nih. Bahkan gibah ini di kamar surangan mau terjadi gibah. Kayak apa? Nah lewat dikitan lawan seseorang menyebut orang nih. Pada surangan aja mau aja terjadi gibah. Menyembati orang cuma lewat kitan aja.
Karena hal kitabah tahullu mahala nutqi, tulisan menempati kedudukan tutur kata. Menggibah lewat tulisan sama menggibah lewat lidah. Makanya kalau terlalu banyak gibah, dua kita kartapi pangabulan. Hajat-hajat kita, angan-angan kita banyak gagal. Ini bila duduk hingga menggibah orang, siapa kan sembatinya. Itu ya orang nih, bisnisnya banyak gagal. Nah apa kan handri jualnya sudah diambang pintu serina, sudah hari halnya batal. Menyegibah orangnya. Hajat-hajat tuh lumpus terus. Maunya kabulnya nah halo-halo skala tahu aja juga ada haruan gitu katakannya. Nah itu bahaya gibah. An-niyatus sadisah, niat insyaallah itu nah. Nah sini lu memandang an-niyatus sadisah. Ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam ala alihi washabihi syai'un lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma zidna ilman warzuqna fahman waj'alna bil 'ilmi amila hatta nakuna 'abdan mardiyan indaka wa inda khalqik. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.